Salawat beri salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini yang saya hormati Bapak Sufian SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Depok, Bapak Ibu Guru sebagai rekan kerja saya yang saya banggakan, kemudian siswa-siswi peserta upacara yang saya doakan semoga menjadi solusi negeri ini. Amin. Izinkan saya berikan amanat pada hari ini. Semoga amanat ini tidak menjadi amanat penderitaan buat kalian. Sebelum saya naik ke sini, ada teman-teman kalian yang berbisik sama saya, Pak, 5 menit. Dan ini sebenarnya dulu sudah dilontarkan berapa hari yang lalu. Ini agak terdidik juga saya. Sedangkan menyiapkan Anda saja, tadi upacara mulai 18 menit. Masa saya suruh ngomong 5 menit? Minimal 18 menit. Kan logikanya begitu. Nah, ini mungkin saya saran sama Pak A sama Pak Dul. Pembina itu bicara sesuai dengan kesiapan Anda. Kalau Anda siap 5 menit, pembina bicara 5 menit. Kalau Anda nyiapnya 2 jam, berarti pembina melakukan pembinaan 2 jam. Kan begitu kan? Masa persiapan sama mengisinya banyakkan persiapannya? Silahkan dipikirkan. Hari ini saya bicara, judul saya agak aneh memang. Jadi ini ada juga bertanya-tanya, judulnya ada investasi. Mohon maaf, Bu Siti Saidah, Bu Gita, sama Bu Ana, saya ngomong investasi hari ini. Investasi itu katanya, definisinya adalah kegiatan menanam modal atau sumber daya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Biasanya investasi itu berupa logam mulia, properti, deposito, reksadana, bank, dan lain sebagainya. Makanya yang kaya di negeri kita adalah raja-raja properti dan raja logam mulia. Tapi tidak selamanya juga sih investasi itu untung. Kalau misalnya kamu investasi ke tanah bermasalah, itu bukan untung, Anda malah buntung. Nah, tapi yang saya ingin bicarakan hari ini bukan sumber daya yang investasi yang tadi. Saya bicara adalah sumber daya yang lainnya, yaitu sumber daya manusia. Nah, katanya hari ini negara-negara yang besar itu adalah orang yang menanam investasi di sumber daya manusia besar, bukan ke sumber daya alam. Katanya orang-orang kaya di dunia itu adalah orang-orang yang punya investasi di sumber daya manusia. Nah, dan sekarang sih masyarakat itu sudah sadar nih tentang sebuah investasi. Misalkan kalau ada pelatihan judulnya investasi 200.000 gitu ya. Dan ikut investasi pelatihan itu bayar 200.000. Nah, kemudian ada juga bimbel investasi. Dulu kan bayar administrasi, bayar akomodasi, bayar lain sebagainya. Sekarang judulnya ada investasi. Bahkan ada bimbel yang investasi 30 juta, bahkan yang 40 juta. Kalau dia sama 550 kalau salah. Dan di luar sana orang sudah ngerti hal itu. Maka ada sekolah yang bayar 60 juta, orang ada yang bayar. Bahkan ada yang bawa masuk kuliah sekolah itu ada 120 juta, bahkan bayar. Bahkan ada kuliah itu ada yang bayar 200 juta, orang ada yang bayar. Karena orang ngerti bahwa itu adalah sebuah investasi dan akan dinikmati keuntungan kemudian hari. Tapi di SMA 5, ini juga sumber daya manusia juga. Hari ini Bapak Ibu Guru punya tanggung jawab melaksanakan undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa supaya kita punya SDM yang besar, yang luar biasa kemudian hari. Harganya itu investasi juga. Walaupun di SMA 5 itu nggak bayar. Nggak tahu deh kalau ada yang bayar. Kenapa? Sok-sok gratis. Kenapa? Karena investasinya adalah pemerintah, masyarakat melalui pemerintah mengamanatkan pada undang-undang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka lahirlah sekolah-sekolah di antaranya SMA 5 Depok. Jadi hari ini kita investasi. Ya investasi siapa? Investornya siapa? Orang yang berinvestasi kita sebut investor. Ya investor hari ini adalah masyarakat. Orang tua kalian, masyarakat. Kemudian kalian sendiri juga investor. Makanya Anda itu gunakanlah kesempatan baik-baik ini. Dan ada ruangan bagus-bagus di sini sudah dibangun oleh kepala sekolah. Itu jangan dirusak gitu. Itu investasi. Masa Anda merusak investasi masyarakat Anda? Masa Anda merusak investasi orang tua Anda? Kemudian Anda juga investor terhadap diri Anda. Nah, saya katakan hari ini adalah hari ini kita ada investor. Kalian ada investor. Maka di sekolah ini dilakukanlah pembinaan-pembinaan positif, kegiatan baik. Saya pikir tidak ada yang diajarkan tidak baik di sini. Anda diajarkan tepat waktu, Anda menghargai waktu, Anda menghargai lingkungan, Anda menambah pengetahuan.
Itu semuanya ada positif supaya Anda menjadi sumber daya yang mumpuni. Jadi pesan saya kepada kalian adalah gunakanlah investasi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita ini, masyarakat kita, itu kecewa dengan kita. Karena kita bukan investasi yang menguntungkan, kita seperti tanah yang bermasalah. Masyarakat punya harapan besar kepada kalian. Maka saya tadi saya doakan, semoga kalian menjadi solusi untuk bangsa ini. Terus harapannya apa? Ya supaya nanti negara kita maju seperti negara-negara yang lain, tidak seperti sekarang. Kita selalu berada terendah untuk hal yang baik dan selalu menjadi yang teratas untuk hal yang tidak baik. Anda ada solusinya. Anda itu adalah masa depan bangsa ini. Anda harus camkan itu baik-baik. Saya sudah menyaksikan dalam hidup saya bahwa SMK 5 sudah berinvestasi dan kita bisa lihat berapa hasilnya. Kita punya Rio Pangestu sebagai pemain futsal, dulu main di sini dia, main bareng saya, sekarang jadi pemain nasional. Kita punya juga beberapa anak yang di bidang akademik luar biasa, dia kan menjadi dosen di beberapa universitas, baik negeri maupun swasta. Nah itu contoh-contohnya. Jadi mereka itu adalah menjadi harapan masa depan. Sedikit saya cerita nih, mohon maaf ya agak lama, karena kamu 15 menit menyiapkan kamu. Saya ingin sedikit cerita, bahwa dulu pernah di Semalin itu ikut pekan suatu yang kedua berapa lah ya. Saya saksi itu bagaimana kita punya ada Rio Pangestu, situ juga ada KT. Kita punya pelatih keren juga yang latih anak-anak di sini dulunya, sekarang jadi latih klub nasional. Biasanya kita panggil KT.